satu aja boleh. Nah, kelasnya seperti apa? Semuanya tadi itu satu. Kelas yang orang isinya sopan. Coba yang lain lagi. Keinginan dari diri. Siapa lagi? Kelas seperti apa yang diinginkan? Ya, silakan. Jadi, Adil teman atau murid. Ya, dua. Siapa lagi? Ibu yang sekarang seperti apa? Seperti apa yang diinginkan? Kalian silakan. Contohnya ya, nak. Jadi sekarang anak-anak ibu guru setiap kelompok berpendapat semua kesepakatan kelas. Ayo, jangan bisik-bisik bersama. Ayo, pendapatnya dua orang atau dua pendapat satu kelompok. Ayo, pendapatnya dua. Silakan disampaikan pendapatnya masing-masing. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Masa berganti, Jangan ada yang bawa ya, yang di atas hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. namanya kelompok kalian berbeda-beda. Nggak tahu apa Berseri, sama nanti kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan ego, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter untuk kita. Perjuangan harus berani, prestasi. boleh. Yang belum boleh. Gantian. Gantian ya. Yang penting semua kalian itu ada tanda tangan. Tapi gantian. Nanti kalau nggak tanda tangan, nggak mau pulang kalau nggak tanda tangan. Yang penting semua tanda tangan. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, Karena kita jaya untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, bernafas dalam sila-silanya. ayo semua. Silakan main. Bangun dan bukalah mata. Bagaimana perasaan kalian setelah kita membuat kesepakatan kelas anak-anak? Saya sangat senang karena saya dapat menyampaikan pendapat saya untuk kesepakatan kelas yang membuat kelas saya menjadi lebih rapi. Saya sangat senang karena saya dapat berkolaborasi Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila,
Alhamdulillah, kita berdoa supaya acara kita ini berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hdina lana fi syifaatil maut wa najata minan nar wal aqwahi lil hisab. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'a wa arina batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Gubernur. Semoga dengan kita memulaikan doa, acara kita akan berjalan dengan lancar. Baiklah, masuk kita acara yang keempat, yaitu acara inti yang akan temanya budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Kepala Sekolah kita sendiri. Kepada Ibu Kepala kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang pertemuan ini. Di sini sebelum memulai sosialisasi ini, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 013 Kabun. Pada hari ini saya akan mensosialisasikan budaya positif yang kami pelajari atau kami dapatkan materinya dari program guru penggerak saya sendiri, nama Suryati, calon guru penggerak rekognisi angkatan 9 dari SD Negeri 013 Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, yang sudah mengikuti CGP rekognisi Sumatera Barat. Dan mungkin untuk kali ini sekolah kita baru yang saya sosialisasikan untuk budaya positif ini, dan selanjutnya mungkin akan kita bawa materi budaya positif kita ini ke lingkungan yang lebih besar, yaitu KKG kita gugus 2. Sebelum kita mengawali kegiatan kita ini atau melanjutkan kegiatan kita ini, ada beberapa pertanyaan di bawah ini yang silakan Bapak Ibu jawab. Yang pertama, menurut Bapak Ibu atau apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Apakah setuju semuanya? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Baiklah, sekarang saya tidak menjawab apakah setuju atau tidaknya. Semua jawaban yang 3 ini akan kita dapat setelah kita mengetahui atau mempelajari materi ini sampai selesai. Sekarang saya minta 2 orang ke depan. Nah, untuk mempraktekkan ini siapa yang
bisa lah. Yang apa perempuan keduanya mungkin Bu Ade lah mungkin ya, sama Pak Agama aja. Nah, Bu Ade sama Pak Agama, saya minta silakan ke depan. Ini ada 2 orang, Pak Agama kita ini sebagai tokoh sebagai A ya, dan untuk ya Ibu Ade tokohnya B. Nah, kemudian coba Pak Agama cari kertas dulu, goyak aja kertas satu Bun, sedikit aja Bun. Yang kecil aja, sudut aja, enggak kecil aja sudutnya. Ini Pak Agama. Nah, kemudian sobekan kertas itu silakan tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak. Pokoknya itu sangat berharga dalam hidup Bapak. Nah, yang orang lain tidak boleh tahu. Nah, itu rahasia besar lah, nama ibaratnya gitu. Nah, itu memang sangat penting bagi Bapak sendiri. Nah, kemudian setelah Bapak tulis, silakan letakkan di salah satu tangan Bapak di kepal. Nah, ditulis habis itu ditulis. Nah, udah ditulis kan? Kepal, masukkan ke dalam kepalanya. Kepalan tangannya masukkan. Nah, di kepal. Nah, tulis. Apa yang menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak. Nah, siap ditulis. Silakan di kepal satu tangannya, satu tangan aja ya. Nah, kemudian genggamlah kuat-kuat. Kemudian Bu Ade sebagai temannya atau si B tadi itu akan merayu Pak Agama supaya dia bisa membuka apa rahasia yang dia sembunyikan tadi. Pokoknya Bu Ade ini bertindak harus bisa, dia bertekad bisa membuka tangan Pak Agama. Nah, itu. Nah, boleh dengan melakukan membujuk, boleh mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja yang penting tangan Pak Agama bisa terbuka. Nah, jadi Pak Agama nanti dia bertahan. Sementara gimana pula cara Bu Ade ini supaya Pak Agama bisa membuka tangannya? Silakan. Nah, apa yang Pak Bu Ade ucapkan dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, terserah dia. Nah, yang penting Pak Agama nanti mau dia membuka tangannya atau kepalanya. Iki opo iki Pak? Sesuatu. Boleh tengok? Boleh lah Pak ya? Boleh lah Pak, kita bagi belajar boleh ya? Boleh lah Pak, masa pelit kali. Minta lah Pak. Pak, minta. Apa isinya tuh? Boleh lagi dong Pak. Karena kita masuk pinjam. Cara membujuk itu gimana? Pak, boleh aku tengok itu tangannya? Ya, ini sesuatu yang berharga. Coba Pak, jorok loh Pak. Jorok. Pak, tengoklah. Tangan Bapak jorok loh. Lihat sini aku apa? Aku lapkan, aku bersihkan. Boleh Pak? Sini Pak. Biar aku bersihkan tangannya Pak. Ini jorok loh. Nanti kemakan loh Pak. Sakit Bapak nanti. Aku jorok Pak. Sini ada tuh. Ih, kayak dari ayam loh Pak. Ih, pasti tadi Bapak ini salah nih. Itu tuh dari ayamnya tuh. Nah, kan Pak ada dari ayamnya. Nah, nanti kalau mau makan cuci tangan Pak. Ya, jadi akhirnya Pak Agama mau membuka tangannya? Mau. Nah, silakan dulu. Yang maksudnya di sini tadi ya, Pak Agama ini harus punya pendirian. Dia kan tadi rahasianya besar. Dia tidak akan segampang itu membuka tangannya seperti itu. Sampai dia itu memang tidak akan pernah membuka tangannya. Apapun yang diucapkan oleh Bu Ade. Nah, karena itu merupakan privasi dia. Apakah itu rahasia besar
Jadi mungkin terlalu manis bujukan dari Bu Ade mungkin ya, makanya Pak Agama bisa dia luluh dia dengan rayuan dari Bu Ade. Kemudian apa yang terjadi? Kalau yang kita lihat tadi, Pak Agama ini dia terlalu terlalu mudah untuk dirayu. Nah, yang sebetulnya kalau kita punya pendirian, kita itu tidak akan bisa orang lain yang akan membuka tangan kita. Menurut Pak Agama tadi memang Bapak izinkan Bu Ade itu membuka tangan Bapak atau gimana tadi? Enggak. Nah, enggak Bapak izinkan, tapi kenapa terbuka gitu? Tidak selesai. Nah, supaya cepat selesai. Sebetulnya tujuannya bukan itu tadi. Kita harus punya pendirian ini, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Setuju nggak Bapak Ibu? Kita sebagai guru ini Pak, ada nggak hak kita untuk memaksa? Tangan yang ini tadi itu nggak bisa sebetulnya dibuka, karena hak untuk memaksa itu tidak ada. Nah, begitu juga kita dengan siswa kita. Nggak bisa kita paksa kali anak harus lakukan ini, nggak bisa. Tapi kan yang selama ini yang membudayakan seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau yang namanya penguatan positif, apakah itu bermanfaat? Menurut Bapak Ibu gimana? Penguatan positif, iya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kita sebagai guru ini. Kemudian kita buat orang merasa bersalah. Apakah itu karakter? Apakah itu sebuah karakter? Itu yang terjadi selama ini. Kemudian ilusi guru mengontrol murid. Sebetulnya murid itu nggak mau dia kita kontrol. Kenapa selama ini kita kontrol? Bisa mengontrol kita yang memaksanya. Dia kan bukan orang dewasa. Nah, jadi masih bisa kita kontrol. Coba SMA, lain lagi metodenya. Nah, sekarang kita lihat perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Contohnya Pak Agama sama Bu Ade tadi. Yang memiliki kontrol di tangan ini tadi siapa? Kalau Pak Agama nggak mau membuka tangannya, mungkin nggak terbuka? Nggak mungkin terbuka. Begitu juga dengan siswa kita. Sebetulnya yang kita paksa bagaimanapun anak itu, kalau nggak dalam hati dia, tidak akan ada perubahan. Percaya nggak Bapak Ibu? Begitu juga dengan kita orang dewasa. Bagaimanapun saya nanti memaksa Bapak Ibu begini, tetapi hati Bapak Ibu tidak menerima, tidak akan ada perubahan. Begitu juga dengan anak didik kita. Nah, kita lihat, kita mencoba untuk stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pernah nggak kita seperti itu? Kita mau mencoba orang ini supaya pandangannya sama dengan kita. Pernah nggak? Pernah. Tetapi kita akan berubah ke teori kontrol. Yang sebagusnya seperti apa? Kita berusaha memahami pandangan orang, baru tidak ada masalah. Itu yang mau kita lakukan sebagai guru ini. Jadi dengan mencoba mengubah orang lain, kita coba pahami teman kita atau guru kita atau siswa kita, baru dia akan berjalan dengan semestinya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contohnya ini. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Pagi hari anak kita terlambat, kemudian kita lihat itu sebuah kesalahan. Ini sering kita lakukan ini Bapak Ibu. Kan, kenapa kamu terlambat? Kan sering kita lihat itu. Karena orangnya itu aja yang terlambat itu. Mungkin anak ini ada tujuannya. Yakinlah Bapak Ibu, ada tujuannya. Di rumah mungkin dia kurang kasih sayang. Dengan kita memanggil dia, sini nak, dengan memarahi dia itu, dia merasa diperhatikan.
gurunya. Mungkin di rumah kurang kasih sayang dia. Cuman kan kita selama ini tidak ada sampai sedetail itu kita melakukan di sekolah. Jadi setiap apapun yang dilakukan kesalahan oleh siswa kita, kalau kita paham itu ada tujuannya semua. Kita kan langsung membentak anak aja selama ini. Tapi kalau saya yakin kalau guru kelas ini sudah mampu dia memahami anak, hasilnya akan luar biasa. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Bisa nggak orang lain mengontrol kita? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti apapun orang lain menekan kita, tidak akan bisa. Seperti apapun orang menasihati kita, kalau kita nggak terima, mendak aja. Nggak akan ada perubahan. Saya bisa mengontrol orang lain. Kita di teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama dengan yang nomor 3 itu artinya. Baru pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kemudian dirubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya di sini, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal ini, kesalahan-kesalahan yang selama ini yang kita lakukan itu yang membuat kita gagal. Kemudian dengan melakukan kolaborasi nanti, dengan menciptakan pilihan-pilihan baru, nanti kita akan bisa memahami anak. Baru yang terakhir, model berpikir menang kalah, kita sekarang berpikir model berpikir menang-menang. Kalau model kalah itu pasti ada yang sakit hati kan? Nah, kalau udah menang-menang keduanya, itu nggak ada yang sakit hati. Pasti loh. Nah, gembiranya yang ada. Nah, ikhlas gitu. Sekarang kita lihat disiplin positif, ini ada bagannya di sini. Kita selama ini yang kita dapat ilmu sebelum tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Sudah dapat pemahaman itu tadi kan? Kemudian kita beranjak ke makna disiplin. Menurut Bapak itu disiplin itu apa sih? Apakah selalu isinya pemaksaan disiplin ini? Kalau dia selalu melaksanakan apa yang dia harus disiplin. Nah, kita lihat. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Rupanya Bapak Ibu, yang namanya disiplin selama itu proses belajar. Bukan kita memaksa anak seragam semua, enggak seperti itu rupanya. Yang namanya disiplin, pamannya di lokal ini lah pamannya, kita suruh seragam kan. Bagi yang enggak seragam, kita asingkan. Itu bukan disiplin. Yang membuat disiplin itu, ada 2 orang yang enggak seragam dia, kenapa kamu enggak seragam? Sampai besoknya dia seragam lagi, itu kembali dia ke komunitasnya, itu yang dinamakan disiplin. Jadi proses belajar anak itu rupanya yang disebut dengan disiplin itu. Bukan pemaksaan. Selama ini kan hukuman ini itu isi disiplin yang kita tahu kan. Nah, jadi kalau yang sebetulnya menurut Ki Hajar Dewantara Utara itu proses belajar. Untuk mendisiplinkan diri kita masing-masing. Kita lihat, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi perilaku baik orang dewasa ataupun anak-anak ada tujuannya semua. Kita lihat di sini. Motivasi itu ada berapa? Ada 2. Motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Sebelum saya lanjutkan, mana yang lebih bagus kira-kira? Intrinsik berarti dari dalam dan ekstrinsik dari luar. Mana yang lebih bagus menurut Bapak Ibu? Dia berkesinambungan Bu. Motivasi itu ada yang dari diri kita sendiri didatakan karena kita dimotivasi oleh orang luar seperti percaya diri. Ya. Kita kurang percaya diri karena Bu Justina peduli sama saya Bu. Bu Justina aku ada bisa. Berarti ekstrinsik itu kan? Dia berkesinambungan Bu. Yang di dalam dan di luar itu berkesinambungan. Iya. Tapi saja berdiri sendiri Bu. Maksudnya ini sekarang pilihan. Nah, pilihan. Nggak boleh dua-duanya dipilih. Mana yang lebih bagus menurut Bapak Ibu? X apa in? Nah, ini dari dalam. Kita lihat. Kalau dia ekstrinsik untuk menghindari hukuman, contohnya pada hari Senin. Kalau si
siswa itu terlambat, barisnya diasingkan. Jadi anak itu cepat dia datang supaya dia terhindar dari hukuman. Atau dia seragam, dia pakai topi, pakai dasi supaya dia terhindar dari hukuman. Itu kan demi supaya jangan dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ini banyak contohnya kalau mendapatkan imbalan. Pamannya Bu Justina janji dia sama anaknya, kalau betul kalian nanti ini ketiganya Ibu kasih bonbon. Itu imbalan. Itu bentuk motivasi memang, tapi dia dari diri orang lain. Dari luar. Atau anak ini nanti ikut lomba, hadiahnya umpamanya menarik ya bagi dia kan. Berusaha dia mencapai supaya dia dapat juara 1, supaya dapat hadiah ini tadi. Berarti itu kan dari luar, bukan dari dia, diri dia. Sekarang kita lihat. Yang kedua itu untuk menghargai diri sendiri. Contohnya, aku ini mau rajin belajar biar pintar besok mau jadi sarjana. Itu kan dari diri dia. Kemudian dia cepat datang pagi itu supaya dia disiplinkan dirinya. Itu kan dari dalam. Mana yang lebih lama tahannya? Kira-kira Bapak Ibu? Dari dalam. Dari dalam, karena itu kan memang kesadaran diri kita sendiri. Inilah yang mau Bapak Ibu munculkan dari anak-anak kita. Jadi bukan dengan janji-janji hadiah, bukan dengan besok kalau nggak buat PR dihukum ya. Itu kan hukuman itu. Nggak seperti itu rupanya. Ancaman. Itu berupa ancaman. Itu berarti dari gurunya atau dari temannya. Kalau kau nanti nggak bawa aku kawan, waspada ya. Sekali lagi besok nggak kawan kalau sama kau. Berarti itu dari luar, pengaruh dari luar. Jadi yang paling bagus itu motivasi intrinsik. Tapi kan kebanyakan yang selama ini yang kita lihat, memang nanti motivasi ekstrinsik ini banyak yang mencapai keberhasilan. Tetapi keberhasilannya itu enggak permanen dia. Setelah diujikan, saya pernah baca itu di dalam program ini juga, di dalam LMS-nya. Diujikan ini ada anak motivasi ekstrinsik 10 orang, intrinsik 10 orang. Kemudian dicari datanya, mana yang lebih bagus hasilnya. Ya, yang lebih bagus memang intrinsik itu. Karena ini ada tujuannya dia kalau yang ekstrinsik. Entah dia untuk gurunya, untuk orang tuanya, untuk temannya, bukan untuk diri dia sendiri. Kalau untuk diri dia sendiri akan lama bertahan di dalam dirinya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai yang akan kita terapkan pada anak didik kita di kurikulum merdeka. Apa kira-kira? Profil pelajar Pancasila yang 6 itu nilai-nilai kebajikannya. Baru nanti keyakinan kelas. Selama ini Bapak Ibu buat peraturan kelas apa keyakinan kelas? Yang Bapak Ibu buat peraturan kelas apa keyakinan kelas? Baru peraturan kelas. Siapa yang buat? Kita. Guru kan? Itu pelakunya saja sudah berbeda. Kalau dia peraturan kelas, itu bisa ke sekolah yang buat, bisa guru yang buat. Tapi yang namanya keyakinan kelas, itu siswa itu bersama gurunya yang buat. Kalau peraturan kelas kan ditempelkan gitu aja. Iya. Kalau dia keyakinan kelas, anak itu yang nempel-nempelkan. Saya sudah ujikan kemarin. Yang pertama itu, yang kedua kan kita musyawarahkan dulu sama. Ya, yang mana? Keyakinan kelas itu tak boleh banyak-banyak. 3, 3, 5 lah paling banyak gitu. Tapi anak itu memang konsisten dia dengan apa yang mereka janjikan yang telah dimusyawarahkan tadi. Tapi kita belum sampai tahap itu. Namanya ini kita materinya baru dapat kan. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini ada namanya 5 posisi kontrol. Nanti sampai juga ke bawah, tapi saya jelaskan sedikit. Ada kita ini sebagai penghukum. Ada kita ini berlaku sebagai teman. Kayak anak didik kita ini ya. Ada sebagai manajer. Ada berapa ini? Posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada 5 posisi kita
anak didik kita. Menurut Ibu, sebelum saya lanjutkan, mana yang lebih bagus antara yang 5 itu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Teman. Sebagai teman. Boleh, nanti kita jelaskan lagi. Yang lebih bagus itu yang sebagai manajer, bukan sebagai teman. Kalau sebagai teman ini dia tergantung dia sama kita nanti. Kalau kita nggak open lagi sama dia, umpamanya banyak lah kesibukan kita kan, nggak kita perhatikan lagi anaknya satu ini, dia nanti motivasinya itu udah lemah dia. Tapi kapan gurunya memperhatikan dia nanti, omongannya seperti teman lah dibuat, itu dia semangat. Tapi kalau gurunya udah nggak ini, dia agak lemah pula dia. Nah, baru nanti untuk menyelesaikan masalah yang paling bagus itu namanya segitiga restitusi. Kemudian kita lihat nanti validasi kebutuhan itu ada 3 bulan nanti, baru yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Baru untuk realitas kebutuhan kita berbeda semuanya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini nanti ada 5 kebutuhan manusia. Ada yang bertahan hidup, ada yang penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Ada 5 yang mau dibutuhkan sama anak kita nanti. Nanti ke bawah kita sampai. Ini karena ini. Nah, kita lihatlah di sini makna disiplin tadi karena sedikit baru tadi diambil. Di sini artinya kalau dari bahasa Latin belajar. Belajar sebetulnya disiplin itu. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid. Nah, ini nama orang Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Itu sebetulnya tujuan dari disiplin itu. Bukannya kita memaksa dia melaksanakan aturan, bukan itu rupanya pengertiannya. Kemudian tetapi dalam budaya kita kan selama ini yang kita rasakan mungkin yang kita pelakunya juga ini karena kita guru. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, betul nggak? Itu yang kita lakukan selama ini. Sesuatu yang kita lakukan kepada anak didik kita supaya anak kita itu patuh sama kita. Terasa ya? Terasa memang. Duduk harus lipat tangan. Nah, tuh. Itu nanti terbayang sama yang kita lakukan sama anak itu kalau kita cerita ini, terbayang. Oh, berarti salah saya selama ini. Nanti O-nya itu ya saya cari kan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Memang siswa itu pengertiannya sekarang ini yang namanya disiplin tidak nyaman. Karena kita mengajarkan disiplin anak itu untuk supaya dia patuh. Nggak buat PR nanti, oh saya besok buat PR besok. Itu kan sebuah ancaman jadinya. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Dia umpamanya anak ini nggak bawa topi hari ini, dipanggil dengan nada lembut namun kita. Ini udah 3 minggu kemarin nih, dia aja yang nggak bawa topi ini. Nah, pasti udah pernah kita lakukan, saya sendiri aja sering melakukan. Iya. Kesabaran udah hilang. Kesabaran udah hilang. Nah, kataupun kesabaran sudah hilang. Nah, padahal mungkin anak itu mengulang lagi ada tujuannya. Topinya kenapa nggak ada? Mungkin orang tuanya seperti ini. Adik. Nah, nggak peduli mungkin orang. Mana lagi mungkin lembut kamu sama dia? Nah, Kamu mungkin lembut tiap hari. Ada kerasi itu nggak bisa ditanya. Gerasi dia kayak gitu. Oh, itu seperti Yopi itu. Nggak bisa dimarahi. Dimarahin opung dia main. Ini ada sama pensi enak. Opung memesi apa ada ada mau pada komen dia orang main. Ah, ini dia. nah, itulah memang berbagai macam masalah. Namanya anak kita ratusan. 10-nya kita di sini yang mau kita pedulikan kepalanya ini 160. Nah, jadi itulah dia. Kita akan berusaha nanti selanjutnya supaya jangan lagi hukuman yang kita kasih sama anak itu. Kalau memang kita berpikir yang 160 ini banyak rasanya kan, coba
wali kelas dulu yang bertindak. Nggak usahlah semua anak itu dulu. Yang bermasalah itu aja kan nggak semua. Paling dalam kelas itu 5 orang. Ya itu tadi Bu, bermasalah adik aja. Setiap hari dilembuti, dikasari, diapain, tidak pedulinya. Gimana lagi mau dibuat? Ya Kan mungkin kesabaran kita juga terbatas. habis kesabaran juga nih. Tiap hari. Ya udahlah biarkan aja. Sama Ya, aja ya, kan. ini itu dibiarkan saja dia bohong. Kelas itu orang dia sendiri kok nggak mau. Tapi kan kita ini merasa karena kita seorang pendidik ini, kalau membiarkan anak itu rasanya pasti nggak nyaman. Nggak nyaman. Nah, rasanya kita gagal gitu loh. Iya, kita gagal. Ah. Nggak pas. Nah, apalagi opung dia udah senior kita. Apa kita Ah. cuma gaya punya tekanan. Nah itu masa tertekan kalau dibuat dia kenapa lah kok saya nggak bisa gitu, nggak bisa merubah anak ini gitu. Padahal kita udah berapa pun mengajar lamanya? Mulai tahun 89. 99 udah 30 tahun lebih. Nah, menghadapi seorang radit juga penting kita kan. Nah itu dia. Kan dibilang mengajar itu mudah, mendidik itu. Mendidik itu ya susah. Kalau mengajar itu udah kasih materi, mau dapat atau enggak itu kan terserah. Tapi yang namanya mendidik ini jiwa kita yang ditanya. Sama dengan pintar dan cerdas. Pintar dan semangat. Cerdas katanya. Itu. Cerdas itu kan udah diikuti dengan tingkatan, dengan karakter. Iya, Dengan posisi dia juga. Itu yang susah. Kita lanjut. Ini dia yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal. Di sini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Makanya sudah ada di sini profil pelajar Pancasila ini. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif. Itulah dia nilai-nilai kebajikannya. Kemudian kalau menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Nah, kalau kita ini selami memang iya. Tujuan anak itu sebetulnya di kita itu dia kan nggak pandai dia menyampaikan apa yang dia rasakan itu. Nah, kita pun susah pula untuk menyelaminya apa lah ini supaya anak ini berubah. Karena nggak jumpa dia makanya belum berubah. Tapi kalau jumpa dia ada hasilnya. Memang iya. Kalau tidak ketemu penyakit sama obat sembuh langsung. Memang iya. Ini kan sekarang ini kan belum jumpa dia obat. Iya. Nah, Besok kan kembali lagi ke bunda kasih obat. Aduh. yang pertama kali itu dia kekurangan kasih sayang. Udah jelas kasih sayang. Dia nggak dipedulikan di rumah, Bu. Jadi dia Dicarinya di sekolah, di kemana dia supaya dapat dia Iya. kebutuhan itu sebetulnya. Karena kita kasihan kalau memikirkan anak seperti itu. yang pertama itu, yang kedua, anak yang biasa dibentak dan dimarahin di rumah, di sekolah dia nggak kata lagi. Iya. Melawan Melawan. udah biasa, udah Iya, biasa iya, sama biasa. dia. Jadi, Heeh. masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah itu makanya guru dan orang tua ini harus berkolaborasi. Ini mati-matian awak nanti di sekolah mengajarkan ini karakter ini, gini loh nak yang baiknya ini. Sampai di rumah Sementara di dibentak-bentak. rumah yang melihat ke orang Ah. nah, Itulah perlunya kolaborasi. Itulah dia hasilnya. Jadi itulah seharusnya kita berjumpa dengan orang tua itu supaya tahu kita anaknya di sekolah seperti apa, anaknya di rumah seperti apa, guru tahu anaknya di rumah seperti apa, orang tua juga tahu anaknya di sekolah seperti apa. Nah jadi biar nyambung ya. Tapi kalau kayak Radit itu kan namanya anak tiri. Iya. Nah ya itulah. Ayahnya nggak pernah mau datang. Nah selalu ibu tirinya selalu menyalahkan neneknya. Sebenarnya Gimana lagi? iya, memang kan nggak tahu orang tua kan jiwa sendiri anak dan sama dengan guru. Guru kan dia berdiri anak muridnya berlari dia tadi gitu. orang tua ngomong membentak, anaknya Anaknya lebih lebih banyak lagi dia. Itu kan memang pelajaran itu ditingkatkan dia sama dia. Ini dia dapat dia tingkat gitu. Nah, lanjut Pak. Kita lihat yang tadi teori motivasi perilaku manusia. Yang tadi eksternal itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi
melakukan apa yang terjadi jika saya terlambat. Makanya dia kekejaran dia supaya jangan terlambat, menghindari masalah sebetulnya. Anak-anak juga seperti itu, kita pun sebagai guru juga seperti itu. Cuman kita ini harus menjadi teladan. Nah, kalau anak-anak itu sudah melihat lingkungannya seperti yang berteriak tadi kita, pasti juga tempat lain dia berteriak. Nah, jadi itu orang dewasa itu seharusnya sadar anak ini memang meniru tok-tok orang dewasa. Dia kertas putih. Nah, itu dia. Apa yang kita tulis itu yang dibikin. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, apakah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya juara 1 nanti apa yang saya terima? Yang terutama ini anak-anak ini pujian itu yang minta. Ya, padahal itu ekstrinsik. Tapi kita nggak bisa juga meninggalkan cara ekstrinsik ini. Anak-anak itu kan cobalah disuruh ke depan. Oh, pintar anak ibu bisa ya rupanya. Besok ke depan terus lagi tuh. Nggak bisa kita tinggalkan. Tapi yang paling bagus itu ini memang dia yang internalnya. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan motivasi ekstrinsik, juga ditanamkan motivasi intrinsiknya. Karena yang paling bagus itu yang di dalam. Nah, dari diri kita. Kenapa ini? Ya, perlu. Karena kalau udah dari dalam, susah pun nanti diusahakan. Nah, itu. Contohnya P3K ya, ini 2 orang nih yang lulus P3K ya. Kalau ini guru P3K, kemarin itu dia mamanya sering lah terlambat mamanya kan. Waktu dia jadi P3K, dia ini lagi datang lagi. Kira-kira alasannya apa? Karena ketanggung jawaban. Ada yang jawab. Nah, Jawab boleh. Kalau jujur. Motivasinya ada. Nah, Nanti kasih kalau dia. nggak ada masalah, saya memang dari dulu cepat datang Bu. Yang kedua, beban yang ditaruh di pundak saya sebagai contoh besar, Bu. Jadi otomatis saya lah yang dulu jadi contoh, Bu. menurut Bapak Ibu itu X apa in? X. Kalau merasa beban di pundak itu lebih berat itu memang masih X. Iya. Kemudian Yang ini apa? apakah karena nggak gajinya besar juga? Iya, Nggak Bu. usah berbohong ya. Jadi intinya apa? Semua di dunia ini gajinya intinya. Itu. Terima besar, Iya. kita Berikan. Nggak ada ininya kebahagiaan. Berarti itu baru X, Bu. Baru. Yang pertama, yang kedua, Bu. Nah, Kalau kita guru ini kan contoh, Bu. Jadi aku sering dengar dari orang tua, Bu. Ibu itu cepat datang. Ibu itu cepat datang. Ibu itu telat. Jadi kita tuh memang dinilai, Bu. nah. Jadi Itu memang X apa ya? X. Nah, itu X juga. Yang selanjutnya, Bu, memang tanggung jawab. Nah, tanggung jawab dari hati kita. Seandainya saya pikir lambat saya datang, anak saya seperti apa Iya. nanti di sekolah? Lebih mudah seperti apa nanti kalau terlambat saya datang? Saya pikir kegiatan paginya seperti apa? Itu kan udah merupakan tanggung jawab. Ini Yang pertama, sebetulnya yang pundak yang apa tadi itu udah in juga itu. Karena kita udah merasa bertanggung jawab. memang bukan kita. Ah, Kita iya. harus kerja. Itu. Yang pertama, kegiatan yang dulu Iya. biasa Kita orang dewasa aja seperti itu, apalagi anak didik kita. Jadi itulah yang mau kita tanamkan di dalam hati kita. Jangan Bapak Ibu itu datang pagi karena mau dipuji kepala sekolah. Jangan Bapak Ibu itu datang pagi supaya jangan diomeli kepala sekolah. Datang pagi sebab malu dengan siswa karena kita terlambat. Nah itu X semua itu. Yang ada itu yang itu di dalam hati kita. yang jelas untuk tanggung jawab kita. Saya seorang pendidik. Contoh. Terlambat saya, malu saya, itu kan terdakin. Nah itu yang mau kita cari sekarang. Jadi banyak faktor. Mungkin ini sudah terasa sama kita selama ini kan, cuma kan ini baru dipampangkan di sini gitu. Nah, jadi harapannya kita akan mempunyai motivasi intrinsik semua kita yang ada di sini, termasuk saya sendiri. Lanjut Pak. Nah ini siapa ini? Siapa? Ya, Piajar dan Utara itu siapa kita? Ini guru nih loh. Moyang. Nenek moyang kita. Nenek moyang. Siapa kita ini? Nenek moyang kita guru. Ya, Bapak ini Ini
di program guru penggerak ini yang digali itu sebetulnya pendapat Ki Hajar Dewantara ini semua. Baik di PPG, di program guru penggerak, di pelatihan apa saja itu yang dimunculkan sekarang. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara merdeka itu seperti apa? Kita udah merdeka sekarang nih? Belum. Merdeka udah kan? Nah, cuman merdeka secara merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, itu dia. Paham nggak Bapak Ibu itu artinya? Jadinya kan kita yang memerintah. Nah, kita bukan orang lain yang memerintah diri kita. Berarti kan kita sendiri yang memerintah. Padahal orang lain kalau diperintah, Jadi dongkol. ah, dongkol ya, iya. Sebenarnya kita mau ngerjakan, tapi kan udah diperintah nggak jadi lah. Ya betul. Itu dia. Kan udah makan. Lanjut Pak. Apa itu restitusi? Nah, kemudian restitusi. Ini cara menyelesaikan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Prosesnya kolaboratif, mengajarkan anak untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kemudian orang seperti apa yang akan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi untuk menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka ini, kita akan melalui beberapa tahap. Ada 3 tahapnya nanti. Restitusi ini. Ini memerlukan kesabaran, tidak bisa langsung jadi dia. Kita panggil anak dengan lembut-lembut, dicari akar masalah. Sebetulnya udah bisa juga kita lakukan selama ini. Kita cari akar masalahnya. Kita tidak boleh langsung membentak ini. Dia berhari-hari nanti baru selesai misalnya. Nanti tangkapnya ada. Lanjut dulu Pak. Ciri-ciri restitusi ini ada 9. Belajar dari kesalahan. Kalau hasilnya itu nanti ya, berarti kesalahan itu tahu kita berhasil nggak berhasilnya restitusi kita itu dia nggak buat lagi. Nah, umpamanya dia setiap hari terlambat, setiap hari berkelahi dengan kawannya. Besok apa ya? Kok bisa berubah? Nah, rupanya udah dilakukan restitusi sama guru kelasnya atau guru bidang studinya, mana yang kamu gitu. Kemudian dia bisa memperbaiki hubungan, bukan paksaan, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kan Nabi Muhammad itu sebetulnya jangan mengatur orang lain, aturlah diri sendiri kan itu. Sebetulnya kalau kita mengatur diri kita sendiri aman dunia ini. Nggak usah dibicarakan orang lain. Kesalahan orang lain itu jadikan pelajaran bagi kita. Nah itu sebetulnya bagus kata-kata seperti itu, cuman kita kan melaksanakannya susah. Baru mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Contohnya, anak bapak ibu ini bobotok, kemudian siapa namanya yang tadi ke kantor Yopi umpamanya, diambilnya nasi kawannya, padahal bukan untuk makan, iseng aja, nangislah kawannya. Setelah ditanya, Yopi kenapa aku ganggu tadi kawanmu? Ya Bu, jadi perhatikannya itu apa yang kurang sama dia? Kurang perhatian dan sayangnya. Itulah yang harus kita sadari, tapi kan kita nggak menyadari sampai sedetik itu. Anak ini nakal itu. Nah. Pikiran kita. Diambil makanan kawan bawa pulang dari rumah kan gitu kita selama ini. Karena orang tua itu ada kan nggak nyadarkan itu kan. Berarti orang tuanya umpamanya kenapa nggak bawa makanan? Nggak ada makanan di rumah, nggak ada yang bisa dibawa kan gitu. Itu apa yang nggak dipenuhi sama orang tua? Orang tua tidak. Kebutuhan dasarnya aja nggak terpenuhi sama dia kan? Nggak diperhatikan ya. Iya nggak perlu diperhatikan. Bikin depan. Nah lanjut. Restitusi diri. Tunggu Pak. Ketawa. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketawa. Fokus pada karakter bukan tindakan. Berarti penanaman karakter, baru fokus pada solusi. Nah, solusi dari masalah anak itu kita fokus untuk menyelesaikan masalah dia. Kemudian kalau dia kembali ke komunitas dia itu tidak dipermalukan gitu. Udah biasa, dia udah punya karakter, udah punya kekuatan gitu. Nah, itulah nanti restitusi. Lanjut, Pak. Kemudian mengapa tidak peraturan, mengapa harus keyakinan? Inilah
peraturan dan mana yang keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bu Kurni? Kenapa kita menggunakan helm? Karena supaya melindungi diri kita Nah, itu apa ini? Iya. Tapi kebanyakan orang memakai helm supaya jangan polisi. Ya. Nah, jangan pula di stop sama polisi. Itu kan aksi. karena takut. Nah, takut di apa namanya? Tangkap, Ditilang gitu, ditilang. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Untuk menjaga diri kita dari Kalau memang untuk diri kita berarti itu tapi kalau untuk mengikuti peraturan yang di COVID kemarin itu pemaksaan sebenarnya. Nah, dipaksa baru. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? bisa kita ketinggalan nanti. Nah, kalau kita merasa kita akan ketinggalan, Kalau karena malu, nah sebanyak itu orang pelatihan nanti dalam room itu kita telat. Kan malu kita dulu. apalagi nanti datang pula nanti narasumber silakan Bu yang terlambat itu. Nah, Yang udah ada. Saya pada doa. Paling depan lagi yang sok. nah depan lagi yang gak kan? Kalau masih ada bangku masih mending. Kalau sampai ada bangku berdiri kita. Kita aja sasarannya nanti itu. Iya. Contohnya ini Pak Suliman semalam. Nah, ada Jangan yang rupanya yang di depan tuh. Oh, disorot. Nggak ada habis sampai selesai Bapak Suliman. Iya itu. Nah, tuh jadi bapak yang bikin nggak semangat katanya. itulah dia. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik itu kita akan keyakinan yang kita ambil, bukan peraturan nanti. Nah, intrinsik itu keyakinan. Lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Kalau peraturan itu ada nggak ikhlasnya? Ada juga. Kalau melaksanakan peraturan itu ada nggak ikhlasnya? Ada banyak. 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 Terpaksa. Banyak, Pak. Banyak yang kena terpaksa. Jadi ini Bapak Ibu, peraturan kelas ini nanti kita akan jadikan keyakinan. Itu kelas 1 itu bisa loh diajak itu nanti apa? Berkompromi apa? Apa yang mau kita bikin? Apa yang mau kita bikin gitu. Coba matikan aja dulu nih. Azan dulu. Iya. Bapak Ibu kan sudah membuat peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu nanti kita akan merubahnya menjadi keyakinan kelas. Kalau sudah menjadi keyakinan, dia lingkungannya udah lebih besar. Kemudian kita bawa ke lingkungan positif, arti udah lebih besar lagi nanti ke sekolah. Baru kalau sudah membudaya, itu bisa lingkungannya lebih besar lagi. Namanya budaya. Nah, kita lihat untuk keyakinan kelas ada di sini bentuknya. Kita lihat kegiatan pendalamannya. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yakin. Nah, berarti kan nggak merasa terpaksa. Kami meyakini. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang sudah ditugaskan. Anak itu ngomongnya seperti itu, maunya yakin dia. Kami yakin kami bekerja ini. Nah, terus kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Jadi yang namanya keyakinan itu memang kita harus menanamkan dulu keyakinan itu kepada anak. Jadi ini dengan simbol Y ini dia terlihat terdengar ini nanti kita lanjutkan di apa berikutnya lanjutkan Pak. Ini dia. Ya hormat ini kita lihat ya. Kalau yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Coba anak kita. Kalau dengan izin kawannya dia mengambil pensilnya nggak akan terjadi masalah. Ini enggak. Kawannya benar melihat ke sana, pensilnya udah sampai ke sana. Nah, iya.
berbagi, ini yang terlihatnya. Kemudian nanti yang terdengarnya satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, ini kan sopan semua. Nah, kemudian nanti akan segera saya kembalikan. Yang perilakunya baru menyambung, dia tersenyum ramah kepada temannya, memberikan salam hormat, menjabat tangan, baru memberikan ruang bekerja, baru postur tubuh isinya tenang. Inilah ciri-cirinya yang keyakinan kelas ini. Dari terlihatnya, terdengarnya, perilakunya, itulah yang menunjukkan kalau sudah meyakini keyakinan kelas atau sudah membuat keyakinan kelas. Kalau dia dalam bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru, baru yang tidak tampaknya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Itulah banyak. Paling banyak Ya itulah gimana caranya supaya jangan banyak dia lagi. Baru menyerahkan tugas tepat waktu, baru nanti yang tidak tampaknya seperti tugas tidak diberikan. Karena motivasinya ini, anak ini motivasi ekstrinsi juga enggak, ekstrinsi juga enggak. Nah, lanjut Pak. Nih bedanya. Kita lihat peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu baru peraturan. Tapi kalau dia sudah tanggung jawabnya, itu sudah keyakinan. Baru dilarang mengganggu orang lain, itu baru peraturan. Tapi menghormati orang lain sudah keyakinan. Nampak nggak bedanya? Iya. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau komitmen dia memang jam 7.15 itu paling lambat. Baru dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Tuh. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Ini apa ya? Antri di kantin juga ini terlihat ini. Anak kita kan nggak maunya di depan semua. Nah, berarti kan itu belum dia keyakinan keras. Bersabar itu nggak ada, apalagi anak kita idil. Bersabarnya kita. Si Ilham. Gunakan masker. Nah, berarti kita menyadari itu untuk keselamatan, untuk kesehatan. Ya ini rajin biasanya. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu baru peraturan. Nah, kalau untuk sudah menyadari dia itu akan mengakibatkan ke dirinya, berarti kan sudah mengerti dia konsep keselamatan dirinya, berarti sudah siap. Kemudian penghargaan memiliki 8 unsur. Bisa Bapak Ibu lihat di situ ada jangka pendek, jangka panjang, penghargaan menghukum. Aja Bapak. Dihukum oleh penghargaan. Ini yang kita lakukan selama ini dia. Dihukum oleh penghargaan karena kita selalu hanya memberikan penghargaan, bukan dia secara extrinsic act ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Yakin nggak? Kita lihat nanti. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Makanya sekarang ini di kurikulum merdeka itu nggak boleh dikasih hadiah. Itu dia penghargaan. Lalu kita lihat. Nah, coba lihat ini. Nomor 1 siapa yang ini? Termasuk mana dia? Hukuman atau konsekuensi? Yang namanya hukuman dia beda konsekuensi dengan hukuman. Dijawab aja dulu. Nanti tahu nanti bedanya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Dia kan itu udah mencoret buku kawannya, suruh ganti. Kan dapat ganti kawannya. Itu konsekuensi. Kenapa dia coret?
lari. Tergantung ininya juga, Bu. Itu kan lari. Iya. Karena terlambat, Tapi dia di PJOK dia. Di PJOK dia bukan di pelajaran lain nih. Mengelilingi lapangan itu kan awal belajar itu kan memang disuruh juga ini. Pemanasannya. Jadi mana? Konsekuensi apa? Tapi kalau saya ini lebih beratnya kemana? Bung, lebih beratnya kemana itu? Kalau udah dibilang terlambat, kalau Dengar itu jawabannya. Konsekuensi. Karena dia di PJOK itu kan awalnya dia memang pemanasan juga, jadi nggak berupa hukuman. Memang meneruskan ini juga. Karena awalnya dia tidak ikut Pemanasan, karena telat dia pemanasan habis. Udah lanjut Pak. Baru ini, yang mau dirubah hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Baca aja, beda hukuman dan konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan. Gimana supaya anak bisa menghargainya? Paksaan, stimulus atau tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, menyesuaikan diri. Sebetulnya kita tidak bisa masuk ke lingkungan sesuatu itu karena kita nggak bisa menyesuaikan dia. Kayak mah ini Nggak bisa dia menyesuaikan diri, menerima nggak dia. bisa menerima dia. Itu ciri-cirinya itu. Kan nggak menerima. Kan nggak menerima dia. Nggak nyaman dia. Gitu. Kalau dikasih tahu, Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sekarang anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah itu yang apa konsekuensinya. Jadi nampak dia. Guru aja kayak gitu. Ya kan tadi. kan udah dibilang contoh nyata itu Contoh teladan. Nggak terima. Jadi kalau kita jadi contoh tuh harus ditanamkan kepada diri kita memberikan yang baik. Ada pun kita punya yang jelek jangan ditengokkan, simpan aja. Lanjut Pak. Gak munafik kan kita Ya pasti nggak ada bisa menyimpan. memang ada posisi jelek kita kan. Tapi Kita lihat yang maksudnya identitas gagal tadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kan yang menyakitkan itu tidak harus terjadi. Kalau bisa jangan terjadi kan. Nah, itulah konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Baru restitusinya itu merupakan pilihan. Bisa. Kalau nggak takdir bisa. Ada kan yang bisa kita rubah gitu. Bu, Supaya saya terjadi. takdir aja bisa dirubah Nah. dengan doa. Itulah. Iya. jangan dilakukan. Peraturan sudah ada dilanggar, ya kan berarti pilihan dia kan. Nah itu dia restitusinya itu berupa pilihan. Ini A, ini B, ini jalan ke dalam kolam, ini ke jalan yang bagus. Pilih juga yang dalam kolam ini ya cebur lah, kan itu. Dari awal udah tahu kita itu kemana arahnya. Kalau ini becek, ini baik. Nampak nyata kan? Kalau masuk kita becek kotor lah kita. Logika itu kan Bu Ade, logika kita. Baru murid atau anak membenci peraturan, kita buat dia menghormati peraturan atau menghormati diri orang lain itu lebih tinggi tingkatannya. Pertamanya benci dia peraturan, kita buat dia hormati dulu peraturan. Baru bisa dia menghormati orang lain. Itu kan tingkatannya. Lanjut Pak. Bisa Bapak Ibu bacain. Ini yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu. Ini bisa kita lihat ini di dalam kelas kita sendiri. Kasih sayang dan rasa terima. Anak itu kadang suka mengganggu kawannya. Alasannya biar perlu diperhatikan. Perhatikan dia kurang kasih sayang. Ada nanti anak itu apa namanya? Merapat aja dia sama kita. Kan ada itu anak kita ya. Peluk-peluknya juga dikarenakan. Karena apa namanya dia mau diperhatikan gitu. Itu kan rasa kasih sayangnya yang kurang. Kalau guru yang pegang silakan. Kita kan seorang ibu loh. Ya belum bisa belajar itu dari dari seorang ibu. Kemudian kesenangan. Siapa yang mau senang? Semuanya mau senang. Mau semuanya senang. Ditanya mau senang. Kalau kita ini kita mumet aja, kenapa stres kita di bawah? Gila ada Jadi harus ada orang ini memang harus memiliki rasa apa namanya saatnya untuk bersenang-senang. Jangan terus. Iya, itu. Senang-senang itu kan contoh yang
Kasih game. Kalau udah nampak bosan dia, harus Kasih. breaking. Kan dia semangat lagi. Kalau udah fokus kan. Kemudian penguasaan ini Bapak Ibu, anak itu berpuasa. Ada jiwa apa namanya, penguasa kita itu dalam diri kita masing-masing itu ada itu jiwa penguasa itu. Anak itu bisa dilihat nanti itu mana yang bakatnya pemimpin ya Pak, itu nampak itu di diri anak-anak itu. Suka dia ngumpul ke kawannya, dia yang mimpin, ada itu. Kalau jeli Bapak Ibu ada itu. Jadi ketua geng ya. Makanya kita arahkan ke yang positif. Baru kebebasan. Anak ini juga membutuhkan kebebasan. Jangan peraturan aja yang dikasih dia, mematuhi peraturan aja. Kebebasan jiwa dia itu juga kita kasihkan. Ada waktunya. Kadang ada meminta anak itu, Bu, kita gini ya Bu. Udah, kalau enggak menyalahi aturan, apa salahnya? Turuti aja. Kalau anak kelas tinggi bu ada jam kos. Ada jam kos dia kan kosong. Kita pun aja nggak ada jam kos. Itu kan nggak ada aturannya seperti itu. Yang namanya kebebasan itu yang ada aturannya. Kalau udah serius datang mau ngapain? Kan di jam kos Bu, guru aja nggak ada jam kos, kok murid ada jam kos. Jadi 5 itu kebutuhan dasar itu. Pertama minum yang ini tadi ya. Ini Bapak Ibu yang dimaksud dengan 5 posisi kontrol tadi. Ada yang penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada manajer. Coba perhatikan Bapak Ibu. Kalau penghukum kita menghardik menunjuk-nunjuk, itu menghukum itu. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan nanti ya. Menghukum itu. Memberontak. Jadi akibatnya anak itu memang patuh dia di saat itu, tapi di dalam hati dia, awas nanti ya. Gitu dia sama kita itu. Baru nanti kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Enggak dihargai kita sebetulnya sama dia. Karena kita udah menghukum dia, padahal dia udah minta gitu. Kemudian, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi, kata murid itu. Pasti biar lagi. Enggak usah aju dia. Baru nanti dampaknya pada murid, ya diulang lagi kesalahannya. Terlambat hari ini ya besok terlambat lagi. Bertengkar hari ini ya besok bertengkar lagi. Karena gurunya pun kayak gitu kan apanya, cara menghukumnya gitu. Kemudian itu penghukum ini yang paling parahnya gitu. Tapi kita sering melakukan. Yakin nggak Bapak Ibu? Kita sering melakukan. Jadi ini membuat orang merasa bersalah. Jadi ada kalanya kita gini, Ibu kecewa loh kamu kayak gini. Rupanya itu nggak bagus juga rupanya. Kamu ini yang membuat merasa bersalah ini. Iya kita kecewa. Berceramah kita mengatakan seharusnya kamu begini loh nak. Kemudian Ibu kecewa loh kamu sikapmu seperti ini. Nanti orang tuamu gimana? Rupanya itu salah. Ini membuat merasa bersalah itu. Tekan dia. Jadi nanti merasa bersalah dia dalam hatinya gitu. Gagal dia. Jadi menyembunyikan, menyangka, berbohong. Akhirnya dia berbohong. Demi menyenangkan hati orang tuanya, iya. Kan gitu aja, sama guru juga kayak gitu. Baru murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, maafkan saya. Itu ucapan dia, baru merasa rendah diri akhirnya. Kan nggak itu yang kita cari. Anak itu merasa rendah diri, nggak itu yang kita cari. Anak itu maunya dia punya kekuatan. Itu sebagai pembuat rasa bersalah. Ini ada 5 ini. Ini yang sebagai teman yang Bapak Ibu bilang tadi. Kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Baru, ayolah lakukanlah demi ibu. Itu teman itu. Ayolah lakukan demi ibu ya nak. Masa kamu tidak mau? Ingat nggak? Ibu pernah bantu kamu loh. Nah, itu sebagai teman itu kata-katanya. Kalau bahasa kampung cocok ibu lihat tuh. Itulah. Kemudian, memang sebagai teman ini. Mungkin istilahnya. Mungkin jasa. Iya. Sebagai teman ini bagus. Cuman anak itu kalau
Saya pikir bapak ibu teman saya. Ternyata apa katanya? Nah, ternyata begitu. Cewek dia punya. Iya. Iya banyak bisa berarti itu akhirnya murid merasa terganggu. Ketergantungan dia. Kecewa juga. Baru pemantau. Kalau pemantau ini apa peraturannya? Kok nggak kamu laksanakan sih peraturannya ada? Baru menyesuaikan diri, sesuaikanlah dirimu. Kita awasi terus dia kan. Nah, apa yang salah dia nanti kita pantau terus. Akhirnya dia itu mengharapkan sesuatu dia jadi mengharapkan Imbalan. imbalannya itu akhirnya dia kalau yang pemantau. Kalau sebagai manajer kita ajukan pertanyaan itulah yang kita tanya, kenapa anak kamu terlambat? Kita selami dulu apa? Dia tahu kita Tahu kita solusinya. Kalau nggak tahu kita solusinya kan bentak-bentak aja kita. Nah itu yang sebagai manajer itu. Tapi kan membutuhkan waktu dia. Kita mau mengajar. Nah kalau ada nanti waktu kita ingat kita lagi masalah tadi kita panggil, boleh lah. pertama itu Bu. Nah. Berarti kalau manajer ini cocoknya Bu BK. Iya itu kan di kelas di SMA, SMP, SMA. Kalau ini kan guru kelas memang BK-nya. Baru nanti apa yang kita yakini, apa yang bisa kau lakukan untuk memperbaiki masalahmu. Ini hari ini kamu udah terlambat, nah ibu yakin ada alasanmu. Apa alasanmu? Karena orang tuanya nggak bangunkan. Nah besok gimana usahamu supaya bisa kamu terbangun pagi lagi? Nah iya. Atau ada solusi dia, entah melalui HP lah, alarm ini solusinya kan. Nah, baru nanti menguatkan pribadi dia. Kan intinya kita harus dekat sama anak itu. Tapi saya rasa ini apa namanya nggak semua anak seperti ini. Di dalam kelas itu beberapa orang saja Istilahnya bermasalah. bermasalah itu. Nanti akhirnya anak itu bisa memperbaiki dirinya. Itu yang manajer. Kalau maksud kita kalau dengar sekali lintas tadi manajer itu memerintah itu kan. Nah itu. Kalau manajer itu kita memperbaiki anak itu dengan langkah-langkah. Lanjut Pak. Berarti Bu manajer itu memberitahukan anak apa salahnya dan memberikan Enggak solusi. memberitahu, kita cari di mana letak salahnya. Kita gali terus kita tanya. Sampai dia mengaku. Nah, sampai dia mengaku gimana masalahnya? Kayak tadi jangan cepat kali duduknya. Pak Gama cepat kali duduknya. Pendiriannya agak kurang gitu. Biar cepat selesai. Saya kecewa sekali dengan kamu. Mana tadi? Pak Neni. Sebagai apa tadi? Saya kecewa sekali sama kamu. Teman, Membuat rasa bersalah. Iya, ada masalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, Kamu hukumnya. Oh, kalau iya ya, kita tengok hasilnya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. kau salah. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Penghargaan. Motivasi. Itu yang Mana darinya? 5 posisi kontra tadi aja. Oh ya tadi ada. Tadi aja. nomor 4. Bukan apa aja Pak? Pemantau. Kamu selalu yang paling terakhir. rasa bersalah, Bu. Iya. Rasa bersalah apa hukuman? Hukuman. Rasa bersalah. Kan kita mau Iya, iya, iya. rasa bersalah. Ayo Pak. Ayo jawabannya. Lihat. Tunggu satu lagi. Oh, kamu pada bersalah rupanya. Hukum. Hukum. Teman. Iya. Manajer. Oh, manajer rupanya. Bagaimana kamu bisa menjelaskan? Oh iya, ini nggak terbaca tadi soal ini. Itu kan ada satu lagi Bu. Iya. Hukum. Nah, kamu hukum. Enggak, tapi kan kita mau rasa bersalah. Kamu selalu yang paling terakhir itu kan kita udah Mendikte, mendikte dia. Lanjut Pak. Nah ini dia segitiga restitusi itu. Jadi yang namanya segitiga restitusi ada 3 langkah Bapak Ibu. Kita pertama nanti stabilkan identitas dulu, baru validasi kebutuhan, baru tanyakan keyakinan. Di sini untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak ini. Pamannya kita tanya anak, kenapa anak kamu nggak bawa label ujian kemarin? Lupa Bu. Nah mungkin untuk awal-awal ya nak.
melakukan ini. Itu bahasa kita ini sama anak ya. Baru untuk validasi kebutuhannya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Karena mungkin malamnya dia nggak mempersiapkan dulu labelnya. Kemudian yang pertama itu, yang kedua tak ada masalah di atas. itu, entah labelnya itu kemana gitu. Baru adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu dia sama anak, iya besok saya persiapkan lagi bu, malamnya saya persiapkan. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati kan harus memiliki Keyakinan tadi. iya keyakinan itu apa namanya seragam ya, kan atribut itu seragam itu kan. Nah harus memakai seragam gitu. Berarti kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa jawabannya kira-kira? Kalau anak kelas 1 kalau ditanya mau jadi anak pintar bu, itu aja. Enggak, tentang yang nggak bawa label tadi. Oh. Iya bu, kedepannya saya akan tidak akan saya ulangi lagi. Kalau yang kelas tinggi itu jawabannya itu, saya tidak akan ulangi lagi. Malamnya saya akan persiapkan bu. Kalau enggak nanti saya suruh orang tua mengingatkan. Itu kalau contohnya seperti itu. Tapi kalau di prakteknya kan kalau anak SD itu nggak seperti itu. Iya, makanya baru ini dia contohnya. Untuk menstabilkan identitas itu, berbuat salah itu manusiawi nak, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Kata-katanya itu loh, kan enak dengarnya. Oh istilahnya kita nggak menyalahkan. Nggak menyalahkan sama dia gitu. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau ketakutan dia umpamanya kan, Apapun masalah bisa kita selesaikan. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi ini berkelahi, ibu nggak ingin mencari siapa yang benar dan salah. Yang penting ini sudah terjadi. Sekarang solusinya apa? Kan itu. Yang sekarang solusinya kalian Iya. lagi. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu pertanyaan kita. Kan ada pula anak ini memang diri dia yang disalahkannya. Itu sebetulnya bagus, tapi kan nanti ada rasa dirinya. Iya, tertekan dia itu. Lanjut Pak. Baru untuk validasi kebutuhan, kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Itu kata-katanya. Baru kamu pasti punya alasan melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ini sebetulnya kalau pertanyaan seperti ini untuk kelas tinggi. Kalau kelas rendah agak susah. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Itu bisa. Bisa bu. Lanjut Pak. Baru untuk menanyakan keyakinan, apa saja? Apa nilai yang kita percaya? Maksudnya nilai ini keyakinan kelas tadi. Apa nilai yang kita? Makanya keyakinan kelas itu dibentuk dulu baru bisa dilakukan ini restitusinya. Tapi kalau masih peraturan dia baru bisa. Keyakinan dulu yang dibuat. Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kan yang itu harus dikenalkan. Ada nggak Bapak Ibu mengenalkan sama anak itu? Yang profil pelajar Pancasila. Maunya profil pelajar Pancasila itu dibuat juga seperti itu di dalam kelas. Karena kita kurikulum kita kan itu lagi nanti. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah, perasaan anak itu. Kalau kita udah membentak-bentak, ini nggak akan terbuka. Aku dia Iya. aku. Nah, itulah. Aku dia. Ada punya rumah nanti akan jadi. Iya. Tapi ini juga tergantung kepada anaknya. Kalau ini mana mau dia nih? Jawab. Lanjut Pak. Nah, ini apa ini? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Referensi bisa membantu murid kembali ke kebenaran. Nah, Bapak Ibu baca aja lah Pak. Nah, peraturannya apa? Kapan kamu siap? Ini untuk langkah-langkahnya. Lanjut Pak. Baru pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan setelah menerapkan konsep-konsep yang dijelaskan di kelas. Lanjut. Inilah yang Bapak Ibu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini? Siapa yang ini? Apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini dari saya sebetulnya? Ilmu, cara kita mendidik anak, cara kita untuk melakukan anak seperti apa dia kesalahan. Yang paling urgentnya apa yang Bapak Ibu tahu? Yang selama ini yang kita kerjakan rasa kita benar bu, rupanya nggak semuanya benar. Nah, itu. Jadi kita bisa
bisa merubah diri. Iya, konsep disiplin tadi itu memang salah besar di Salah, sana. iya. Selama ini. Jadi bisa merubah Nah, iya, berangsur dulu. Kalau Kalau kita udah tahu apa salahnya kita berangsur. Apa kekeliruan yang Bapak Ibu lakukan selama ini? Hanya Bu, salah satunya cara memukul, cara membentak marah anak-anak. Ini lagi. Memang sih bagi kita sepele halnya seperti itu, tapi bagi anak itu kan nggak sepele. Bu, enggak Bu. Sebenarnya kalau kita pun dibentak sama atasan dongkol kita bentak. Nah itu. Kalau kita bawa sebenarnya. Iya, bawa ke diri kita. Tapi kita nggak nyadar Bu. Jelek. Selamat Kita tanya diri sendiri juga, kenapa saya? Iya, tapi Bu, pertamanya nanti kita pasti dongkol. Nah. Udah dingin kepala kita, oh iya, rupanya itu salahnya. Baru nyadar Bu. Yang pertama pasti dongkol. Ya itulah maunya supaya jangan terjadi seperti itu. Jangan dibuat. Jangan seperti itu. dibuat. Banyak punya pilihan tuh. Tapi anak-anak bagi kita kan, kita aja dewasa kayak gini, baru apalagi anak-anak. Menurut Bapak Ibu apa kendala yang akan timbul dari penerapan konsep ini? Kira-kira apa? Ada nggak yang timbul masalah nanti Pak? Kalau kita kan tadi disiplin, nggak boleh ngasih hadiah penghargaan hadiah. Apalagi Kritik Bu, yang jelas nanti kritik dari orang tua. komentar. Hei, masa juara satu lah dulu? Masa gak pakai juara? Gak ada pun hadiah. Udah setahun anak bersekolah. Itu kritik Bu. Salah satu itu. Jadi otomatis cara kita menyampaikan lagi solusi. Nah, harus ada sosialisasi. Bapak Ibu kan ini juga Bapak. Dan saya pun waktu menerima materi ini juga baru tahunya. Ini sebetulnya di jam, tapi Bapak Ibu kan ini kita nggak bawa laptop, jalan kita secara langsung jalan ya Pak. Menurut Bapak Ibu, apa enggak? Manfaat enggak kalau ini dibawa ke kakak gimana? Terima kasih teman-teman. Ini baru 11 anak orang tuanya yang semangat gotong royong hari ini. Jadi Bunda harapkan untuk sore besok anak-anak yang lain jumlah anak apalagi Bu Cantik yang satu ini bersemangat kali yang hadir baru 11 orang. Nah, sisanya yang lain Bunda tunggu sore besok tetap gotong royong jam 4. Oke, untuk Bapak Ibu wali murid yang belum sempat gotong royong hari ini,